mengajak kepada ibu untuk berusaha menetralisir kemarahan kita. Ya marah sih marah boleh, karena itu udah menjadi hal bawaan dari manusia, kan punya sifat pemarah juga, cuman dinetralisir, jangan terlalu dipuncak-puncakin marah. Takutnya apa? Takutnya nggak bisa mengendalikan diri. Di antara sifat marah kita, sifat marah kita, setan dompleng ke kita. Kondisi badan kita lagi kurang fit, akhirnya apa, nyampe ke sini pecah pembuluh darah ibu gara-gara marah. Makanya kebanyakan orang yang punya pada itu stroke yang mengejutkan kayak gitu, rata-rata nggak bisa mengendalikan kemarahannya. Tapi kalau orang yang punya sifat marahnya itu bisa ditekan, nggak terlalu ini, insya Allah bu, insya Allah nggak terlalu, istilahnya ya, kalau orang sakit kepala ya sakit, cuma nggak terlalu sakit banget. Tapi kalau orang udah sakit kepala, orang yang marahan, udah nggak karuan, nggak kuat, nggak pecah pembuluh darah, akhirnya apa? Ketemunya stroke. Ya kalau stroke belanja mending ya bu ya, stroke ATM ya bu ya. Iya itu ya. Saya kalau ngomong kayak gini bu pasti ketawa, karena ibu-ibu yang dalam mata itu ya sudah itu. Ya suami pulang kerja ya kan, rasanya stroke ya bu ya, stroke ATM, stroke gaji, itu kan gitu. Cuman ini yang namanya stroke penyakit hubungannya sama kemarahan kita. Cobalah ibu-ibu menetralisin kemarahan ibu-ibu biar apa bu? Biar segalanya tuh cerna bu ya, nggak terlalu rumit. Rasulullah SAW bersabda, al-ghadabu minasyaiton. Marah itu berasal dari setan. Wasyaitonu khuliqa minan nar. Sedangkan setan itu diciptakan dari api. Nar itu api. Wal ma'u yudfi'un nar. Sedangkan air atau ma itu air itu ya, bahasa Arabnya bu ya. Sedangkan air yudfi'un nar, dapat memadamkan api. Terus bagaimana bu dengan hadis ini bu? Ibu terusin bu ya. Fa idza ghadiba, apabila marah ahadukum di antara kalian semua, ibu bukan marah dulu ya. Marah yang nggak bisa kepegang marahnya, benar-benar puncak kemarahan. Kata Nabi bagaimana bu? Fal yagtasil, maka hendaklah ia mandi. Udah paham bu yang sini bu? Iya. Ibu-ibu marahan sama suami, ya. Orang kalau marah masih gak enak ya bu ya. Iya, ya kelihatannya nonton bareng, nonton TV bareng, tapi tetap gak enak, hawanya marah. Ya, hawanya marah. Masya Allah. Akhirnya apa? Korbannya anak-anak bu ya. Korbannya anak-anak itu kalau suami istri lagi marah. Ya, kalau suami istri lagi marah itu kayak gitu. Cuman ya itu tadi bu, kelebihannya dari kita istilahnya bersuami beristri bernikah itu kayak gitu kelebihannya. Pas andai kata kita lagi marah, tapi antara ada obatnya. Kalau udah sembuh mah ada obatnya ya. Kalau udah begitu ya udah selesai kan gitu. Itu kelebihannya suami istri. Nah, ibu ketawa lagi. Enggak, ini memang asli bener. Kenapa istilahnya kita sebagai makhluk hidup emang diciptakan kayak begitu? Iya, diantaranya itu. Coba sekarang gini lah, bayangkan ibu marah, tapi nggak ada pelampiasannya buat itu. Ya percuma marah terus. Tapi kalau udah itu udah selesai. Itu termasuk karunia dari Allah bu. Termasuk karunia dari Allah. Makanya benar nikah itu berkah, nikah itu ibadah. Ya bu ya. Iya, itu memang begitu. Jadi kita kembali ke pokok masalah marah ya bu ya. Masalah. Jadi intinya dari pembicaraan bu, kita harus bisa menetralisir kemarahan kita bu ya. Paham bu ya? Setuju bu ya? Ya marah sih boleh, tapi jangan terlalu marah yang terlalu klimak lah. Kita ingat itu pentingnya tuh apa sih ya kayak gitu. Kata Nabi gimana tadi bu? Suruh apa bu? Suruh mandi ya gitu. Ulang lagi ya. Al-ghadabu minasyaiton. Marah itu berasal dari setan. Wasyaitonu khuliqa minan nar. Sedangkan setan itu diciptakan dari api. Api itu tentu kan panas. Wal ma'u yudfi'un nar. Sedangkan api panasnya kalahnya sama air. Paham bu? Api lagi panas-panasnya membara, disiram pakai air kan berarti kalah bu ya. Sekarang ini kita balik ke masalah sedekah. Sedekah
kan amalan termasuk yang amalan terpuji, diantaranya termasuknya sodakoh yang apabila tangan kita tangan yang ngasih, tangan kiri nggak lihat Bu ya. Berarti ini kita bisa menggolongkan kayak gini Bu, semakin sodakohnya besar berarti semakin itu bisa memadamkan api. Paham nggak Bu? Ibu sodakoh kecil sama sodakoh sedang sama sodakoh besar beda nggak Bu? Beda. Contoh, terjadi kebakaran, kalau ibu saudaranya kecil berarti ibu nyiramnya baru pakai segelas ini, benar nggak? Sodakohnya kecil. Sodakohnya rada gede berarti ibu nyiram apinya pakai ember, ya ember. Kalau ibu sodakohnya makin gede lagi berarti ibu nyiramnya api pakai tong sampah tuh lebih besar lagi. Ibu kayak gitu. Ya, jadi ibaratnya gitu Bu. Kalau ada api gede, ibu sodakohnya kecil, ya paling sekedar nyipratin doang. Paham nggak maksudnya? Ini kebaikan, kebaikan mahal harganya, nggak bisa ditutup-tutupin. Paham Bu? Jadi intinya kalau ibu lagi marahan sama suami, gak usah banyak omong panjang, gak usah banyak mengatakan sesuatu yang menimbulkan apa-apa. Udah langsung pergi ke kamar mandi, ada Bu? Mandi, udah selesai Bu. Nah kira-kira begini aja Bu ya, kita pengajian pada siang hari ini. Udah, yang penting sedikit-sedikit tapi ya intinya masuk Bu ya, intinya masuk. Dah, yang penting kita lama lagi pada pertemuan berikutnya. Karena apa Bu? Laisa sadidu bisur'ati. Orang kata Nabi, orang yang kuat itu bukan orang yang kuat karena bergulat, ditembus senjata tajam, nggak mempan, nggak, bukan kayak gitu, enggak, kata Nabi. Ya, innamas sadidu ya. Tetapi orang yang kuat kata Nabi adalah orang yang apabila ia marah ia bisa mengendalikan. Karena itu Nabi mengatakan kayak gitu ya. Bukan orang yang Iron Man, bukan yang kayak gitu, tapi orang yang apabila ia marah ia bisa mengendalikannya. Ibu paham sampai sini Bu? Ya? Jadi jangan marah Bu ya, jangan marah. Selalu aja Bu. Jadi banyak bahasa Inggrisnya tuh banyak smile Bu, smile, tersenyum. Ya, nggak punya duit kalau punya duit smile. Punya. Masya Allah. Ibu-ibu kebanyakan tanggal muda doang sih yang